Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa natubu ilaihi wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Fil alamin innaka Hamidum Majid. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Para pendengar yang dirahmati Allah sekalian, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala sentiasa memberkati kita, melindungi kita, dan sentiasa membimbing kita ke jalan yang diridhoinya. Salawat dan salam dipanjatkan akan sentiasa hendaknya dilimpahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, zuriatnya, para sahabatnya, dan juga kepada kaum muslimin yang mengikuti jejak langkah baginda hingga akhir zaman. Pada hari ini kita akan sambung pelajaran kita berkaitan dengan hakikatul hayat, hakikat kehidupan, atau erti kehidupan menurut Al-Quran dan Sunnah Nabi SAW, yang telah kita mulakan pelajaran ini beberapa masa yang lalu. Dan hari ini kita lagi sekali melakukan siaran, walaupun ya hanya dengan memanfaatkan kemudahan telekomunikasi, tapi kita berharap hendaknya ianya tidak akan mengurangi hikmah, tidak akan mengurangi manfaat yang kita akan dapatkan daripada apa yang kita hendak pelajari hari ini. Jadi kita akan teruskan pelajaran kita berkaitan dengan arti kehidupan. Rupa-rupanya selepas saya lihat semula dari dalam nota, dahulu sebelum berlakunya MCO, jadi sebenarnya kita dahulu berhenti pada muka surat yang ke-15. Coba yang ada nota boleh dilihat, muka surat yang ke-15. Dan dahulu kita berhenti pada ayat yang nomor 4.
Saya lupa nak bagi tanda. Setelah itu apa yang saya sampaikan dahulu ketika buat siaran online dahulu, saya paksa mengulangi ayat sebelumnya. Ini ayat yang ke-7 daripada muka surat 12 dahulu yang saya sampaikan. Tapi rupa-rupanya ia telah saya sampaikan. Jadi hari ini kita terus sambung saja kepada ayat yang sepatutnya memang, yakni muka surat 15, ayat yang kelima. Ayat yang paling bawah sekali itu. Yang sebenarnya sudah bertukar tajuk, yakni kaitan dengan hakikat kehidupan dunia sebagai bagi manusia. Boleh dilihat di situ bagi yang ada nota. Bagi yang tidak ada, terus saja rujuk kepada ayat Allah Subhanahu wa taala yang dikutip daripada surah An-Naml, surah Semut, ayat yang ke-40. Surah Semut ayat yang ke-40. Coba lihat dahulu. Sudah, jadi kalau sudah jumpa, saya ingin bacakan dan mari kita pelajari ayat ini yang ianya nanti kita kaitkan dengan hakikat kehidupan dunia, yakni sebagai ujian. Dahulu sebenarnya saya berikan tajuk dalam bab ini, yakni mulai dari ayat pertama dan nanti hingga ayat yang berapa di sini? Yang ke-14, ayat pertama hingga ke-14, bermula pada muka surat 15 hingga 17. Dahulu saya beri tajuk bahwasanya ad-dunya darul bala wal fana wal akhiratu darul jaza wal baqa. Dahulu saya berikan tajuk seperti itu. Bahwasanya dunia itu adalah negeri ujian, tempat kita diuji, dan fana, negeri kebinasaan yang suatu hari ia akan binasa, akan lenyap. Sehingga seberat apapun ujian, sehebat manapun nikmat, ia akan berakhir di dunia. Dan tak kiralah kesusahan atau kesenangan yang Allah berikan pada kita, semuanya adalah bala, bala, bala. Wal akhiratu, adapun akhirat, yakni darul jaza wal baqa. Sementara akhirat itu negeri pembalasan, tidak ada ujian di sana. Yang ada pembalasan daripada amalan, berkaitan amalan yang dilakukan, berdasarkan ujian yang Allah berikan pada kita semasa di dunia. Wal baqa, dan kekal. Dan kekal abadi, Masya Allah. Ini tajuk yang saya berikan sebenarnya dalam bermula daripada muka surat yang ke-15 hingga muka surat yang ke-17 nanti sebenarnya. Itu tajuknya. Baik, sekarang mari kita perhatikan untuk menjelaskan lagi tajuk ini. Kita perhatikan surah An-Naml ayat yang ke-40. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala alladhi 'indahu 'ilmun minal kitab ana atika bihi qabla an yartadda ilayka tarfuk. Falamma ra'ahu mustaqirran 'indah qala hadza min fadli rabbi liyabluwani aashkuru am akfur.
Wa man syakara fa innama yashkuru li nafsihi. Wa man kafara fa inna rabbi ghaniyyun karim. Yang bermaksud, berkatalah dia, yakni Sulaiman alaihi salam. Berkatalah dia oleh orang yang, alladhi oleh orang yang, indahu di sisinya, yang ia mempunyai ilmun minal kitab. Ini adalah pegawai lah, boleh kata begitu, pada Nabi Sulaiman. Kebanyakan mufasir mengatakan namanya yakni Asif bin Barkhaya. Tak apalah tentang nama, tak begitu penting. Tapi yang pasti ia adalah orang penting pada zaman Kerajaan Sulaiman dan orang yang paling hebat. Karena ia oleh Allah diberikan anugerah ilmu pengetahuan, ilmu mana Allah tidak berikan kepada yang lain. Dia kata, ana atika bih. Sulaiman, aku akan membawakannya, mendatangkannya kepada engkau, akan singgahsana Bulqis daripada Yaman ke Palestin, qabla ayyartadda ilaika tarfuk. Sebelum kembali kepada engkau pelopak mata engkau. Maknanya, bila engkau berkedip, setengah kedipan, aku hanya perlukan masa selama setengah kedipan. Sebab bila kita berkedip, buka, tutup mata, sebelum buka sudah sampai. Maksudnya setengah kedipan. Cepat sekali, laju sekali. Sedangkan Ifrit sebelumnya telah menawarkan dirinya mampu memindahkan singgasana Bulqis daripada Sabak ke Yaman, yakni sebelum Sulaiman meninggalkan tempat tersebut. Agak lama itu. Jadi ini orang dapat mengalahkan Ifrit. Falamma ra'ahu mustaqiran indah, maka tatkala dia Sulaiman melihatnya, ya aras Bulqis mustaqiran indahu, sudah ada menetap di sisinya. Dah betul-betul sudah ada berpindah daripada Sabak ke Yaman, daripada Sabak di Yaman ke Palestin. Apa reaksi Sulaiman? Nah, inilah poin dia. Apa reaksi Sulaiman melihat singgasana Bulqis telah berada di sisinya sebelum Bulqis dan tenteranya nanti datang menyerahkan dirinya memeluk agama tauhid yang dibawanya. Sulaiman berkata, qala hadza min fadli rabbi. Ia berkata, ini adalah sebagian daripada kurnia Tuhanku. Anugerah Tuhanku. Tujuannya liyabluwani, kerana dia, yakni Tuhanku, hendak menguji aku. Aashkuru am akfuru. Sama ada aku bersyukur ataupun kufur. Wa man syakara fa innama yashkuru li nafsihi. Adapun siapa saja yang bersyukur, termasuk jika aku mensyukuri anugerah ini, fa innama yashkuru li nafsihi. Maka hanya saja ia bersyukur bagi manfaat dirinya sendiri. Artinya manfaat kebaikan syukur itu kembali kepada dirinya. Tidak kembali kepada Allah. Manfaat syukur bagi yang melakukannya. Dan tidak memberi apa-apa sedikit manfaat bagi Allah. Wa man kafara fa inna rabbi ghaniyyun karim. Dan siapa yang kufur, maka sungguhnya Tuhanku ghaniyun, maha kaya, yakni tidak berhajat kepada yang lainnya. Karimun, dan maha dermawan. Karim, maha memberi, maksudnya yakni maha dermawan. Memberikan apa saja yang dikehendaki
yang diminta oleh hambanya. Baik. Jadi kita pelajari ayat ini bermula pada respon Sulaiman. Reaksi Sulaiman ketika Allah Subhanahu wa taala menambahkan lagi nikmat kurnianya kepadanya. Sedangkan Nabi Sulaiman telah menerima nikmat yang tidak sedikit daripada Allah Subhanahu wa taala. Dia kata, qala hadza min fadli rabbi. Ini penting. Ini pengajaran yang luar biasa dalam menjalani dan memandang kehidupan. Ya mas sekalian, elok saya sampaikan terlebih dahulu bahwasanya al-bala'u bin ni'am an-najah fihi asyukru. Yakni taujihun ni'am li ta'atillah. Ujian nikmat, ujian yang berupa kesenangan, nikmat, jika kita ingin berjaya dengan ujian tersebut, yakni kita mensyukurinya. Dalam arti kata, kita kembalikan nikmat itu, memanfaatkan nikmat itu, li ta'ati mun'im. Untuk mentaati kehendak perintah mun'im, zat yang memberi. Bila kita ingin berjaya dalam ujian kesenangan, maka gunakanlah, manfaatlah kesenangan itu untuk melakukan ketaatan kepada yang memberi kita kesenangan. Itu namanya syukur. Wal bala'u bin niqam an-najah fihi bisabri. Sementara ujian dengan kesusahan, dengan musibah, kejayaan padanya yakni dengan bersabar. Dengan bersabar. Jadi poin pertama yang saya sampaikan, bahwasanya yang penting, yang perlu kita pikirkan, yang perlu kita perhatikan, bahkan patut kita risaukan, yakni bukan tentang jenis ujiannya. Sama ada an-ni'am atau an-niqam. Sama ada ujian itu yang Allah berikan pada kita itu kesenangan atau kesusahan. Bukan itu sebenarnya yang patut kita risaukan. Kenapa saya katakan bukan itu yang patut kita risaukan? Ya, kerana hidup dunia, telah saya katakan tadi, ad-dunya darul bala. Dunia ini negeri ujian dan pasti diuji. Ujian itu pula Allah telah memberitahu kita, ima dengan kesenangan, al-khair, wa ima dengan an-niqam, kesusahan. Kalaulah bukan jenis ujiannya yang patut kita risaukan, lalu apa yang mesti kita risaukan bila berlaku ujian? Yakni kemampuan kita, sikap kita terhadap ujian itu seperti apa. Itu yang patut kita risaukan. Sebab hakikatnya Allah menimpakan sesuatu kepada kita, ima senang atau susah, tujuannya bukan semata-mata karena Allah nak beri kita senang atau susah. Bukan. Tujuannya ini ujian. Sebab itu Rasulullah SAW bersabda dalam hadis Muslim. Hadis sahih dari Muslim, bagi Nabi SAW bersabda, ajaban li amril mu'min, inna amrahu lahu kullahu khair. Sungguh menakjubkan, sungguh mengherankan bagi urusan orang yang beriman. Karena semua urusannya, semua perkaranya baik belaka baginya. Tidak ada perkara yang menimpa orang mukmin melainkan ianya membawa kebaikan kepadanya. Laisa dzalika li ahadin illa lil mu'min.
Dan benda itu tidak akan berlaku kecuali bagi orang mukmin saja. In asobathu sarra syakar. Ya, karena si mukmin ini apabila Allah uji dia, Allah timpakan dia dengan sarra, dengan kesenangan, syakara, ia bersyukur. Fakana khairal lahu, dan itu adalah kebaikan baginya. Wa in asabathu dharra sabar. Dan apabila Allah timpakan kepadanya kesusahan, ia bersabar. Fakana khairal lahu. Dan itu adalah kebaikan baginya. Jadi si mukmin ini, itu yang Allah maukan daripada kita, apapun yang menimpa kita, yang Allah timpakan kepada kita, hendaklah ia memberi kebaikan kepada kita. Macam mana supaya apa yang menimpa kita membawa kebaikan kepada kita? Ya, sikap inilah. Bila diuji, senang, bersyukur. Bila diuji susah, sabar. Jadi yang penting bukan jenis ujiannya. Yang penting kita mampu atau tidak menghadapi ujian tersebut. Apa sikap kita? Apalah untungnya kehidupan seorang mukmin di dunia? Apalah untungnya kehidupan seseorang di dunia jika Allah bagi kesenangan tapi tidak bersyukur? Apakah rugi menjadi orang yang ditimpa kesusahan silih berganti jika dengan kesusahan itu dia bertambah-tambah kesabarannya? Kan itu yang penting bukan apa yang menimpa kita, sikap kita kepada apa yang Allah berikan pada kita. Jadi yang patut kita risaukan, mampukah kita bersabar bila diuji dengan kesusahan? Mampukah kita bersyukur bila diuji dengan kesenangan? Itu yang patut kita teruskan setiap saat dalam kehidupan. Itu yang patut dirisaukan. Jangan terlalu fikir, nanti ya Allah bagi senang, menyenangkan atau tidak ya. Yang berlaku besok yang menyenangkan atau tidak. Itu Allah yang maha mengetahui. Allah sendiri akan memilihkannya. Buat kita. Buat kita. Itu poin pertama yang ingin saya sampaikan. Kemudian kembali kepada firman Allah tadi. Hadza min fadli Rabbi. Nabi Sulaiman ketika mendapatkan tambahan nikmat, ia berkata, hadza min fadli Rabbi. Ini adalah sebagian daripada kurnia Tuhanku. Jamaah sekalian, ucapan ini, jadi hadza min fadli Rabbi, atau kalau dalam surah Al-Kahfi, bak kata Zulqarnain, ia kata, hadza rahmatun min Rabbi. Atau sebenarnya ucapan sahibul jannah, pemilik kebun dalam surah Kahfi juga. Dia kata, Masya Allah, la quwata illa billah. Nah, ucapan-ucapan seperti ini adalah kurnia Tuhanku. Ini adalah rahmat dari Tuhanku. Ini semua adalah kehendak Allah. Aku tidak ada daya dan kekuatan sedikit pun untuk mendapatkannya. Ucapan ini, sebenarnya mas sekalian, merupakan ekspresi daripada rasa syukur seseorang dengan hati. Dipanggil asyukru bil qalbi. Syukur dengan hati. Syukur dengan hati maknanya kita sadar betul, yakin betul bahawa semua yang kita dapat ini, kesenangan ini, sekecil apapun kesenangan, kita yakini ia adalah datang daripada Allah, milik Allah, suatu saat akan kembali kepadanya. Akan dikembalikan padanya. Kalau dalam bahasa agama, saya mengistilahkan syukur dengan hati, yakni orang yang bermentaliti istirja. Bermentaliti istirja. Yakni mentalitinya, yakni mentaliti inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Semuanya kata dapat apa Masya Allah, ini adalah milik Allah.
Ini datang daripada Allah. Suatu saat Allah pasti akan mengambilnya. Dan bila Allah mengambil tanpa memberitahu, tanpa notis, ya itu hak dia. Yakinkan diri kita ini. Perkara ini. Ini nama syukur dengan hati. Kesenangan adalah ujian. Macam mana untuk menghadapi ujian kesenangan? Syukur. Macam mana syukur yang pertama sebelum syukur yang lain? Syukur dengan hati. Bagaimana syukur dengan hati? Yakinkan diri kita bahwa kejayaan ini adalah datang daripada Allah. Bukan sebab kita pandai. Bukan sebab kita hebat. Itu pemberian Allah. Dan milik Allah. Dan Allah tidak pernah tukar milik istilahnya dengan kita. Tak pernah potong nama. Suatu saat Allah akan ambil lagi semula. Kita suka ke tak suka, kita menyerahkan kepada Allah semula dengan sukarela kah? Atau nanti Allah ambil dengan paksa, itu Allah. Apa kesannya? Apa kesan kebaikan yang kita perolehi, kita dapati dengan meyakinkan diri kita bahwa semuanya itu milik Allah, datang daripada Allah dan akan kembali pada Allah. Ini masuk syukur. Hadza min fadli Rabbi. Yang pertama, kesannya. Jika suatu saat Allah menyuruh kita memberikan sebagian rezekinya yang Allah berikan pada kita. Sebab rezeki kan milik Allah. Kita kata hadza min fadli Rabbi. Kita sudah kata hadza min fadli Rabbi. Kita sudah yakin, Masya Allah la quwwata illa billah. Jika saat Allah suruh, wahai hambaku, rezekiku yang aku berikan kepada kamu ini, tolonglah berikan sebagiannya kepada hambaku yang lain yang memerlukan. Infakkanlah di jalanku. Bila Allah suruh begitu, seperti anfiqu mimma razaqnakum. Infakkan sebagian rezeki. Allah tak kata semuanya. Sebagian rezeki kami yang kami berikan kepada kamu. Maknanya bukan rezeki kita. Nah, bila datang perintah itu, kita dengan senang memberikannya. Dengan senang menginfakkannya. Kenapa? Karena kita sedar itu milik Allah, bukan milik kita. Itu pemberian Dia. Dan yang memiliki, Allah sebagai pemiliknya, Allah sebagai pemberinya, menyuruh kita pula memberikan apa yang jadi miliknya kepada hamba Allah yang lain. Kita memberikannya jadi senang. Sehingga kita menjadi dermawan. Masya Allah itu kesannya. Orang susah jadi dermawan, orang jadi loke ini kan merasa bahwa apa di tangannya itu miliknya 100%, jerih payah dia. Tidak ada mentaliti istirja, tidak pernah menganggap ia min fadli Rabbi. Puja dia. Yang kedua kesannya, jika suatu saat Allah mengambil semula apa yang diberikannya itu, dan akhirnya dia memang pemiliknya, tanpa notis sekalipun, pasti kita mampu bersabar. Kita tidak merasa kehilangan. Kenapa kita tidak merasa kehilangan? Ya kerana macam mana kita merasa kehilangan selama ini kita tidak memilikinya. Orang yang merasa kehilangan itu kerana sebelumnya ia merasa memiliki benda itu. Kan dia merasa memiliki benda itu, bila benda itu tidak ada, merasa kehilangan. Dan merasa kehilangan itu sakitnya luar biasa. Itu akhirnya kita tak mampu sabar. Wahal kalau kita tak pernah merasa memiliki, karena memang kita tak pernah memiliki apa-apa, semua milik Allah, pemberian Allah, kita sudah kata hadza min fadli Rabbi. Bila nanti Allah ambil semula tanpa notis, ya kita relax, kita boleh sabar. Jatuh kenapa? Ketika ada orang meninggal, ada sahabat ditinggal mati oleh anaknya, lalu Nabi pergi takziah, Nabi beritahu kepada orang ahli keluarganya. Yani inna lillahi ma'akhad wa lahu ma'ata. Sesungguhnya Allah mengambil apa yang dia punya.
Bahasa mudahnya, wahai puan atau wahai tuan, bila anak puan sekarang meninggal, maknanya Allah telah mengambil apa yang dia punya. Allah tidak mengambil apa yang puan punya. Anak puan itu milik Allah, sekarang Allah ambil, jadi puan tidak kehilangan siapa-siapa. Masya Allah. Allah bagi apa yang dia punya, sekarang Allah pun ambil yang dia punya. Kita tidak merasa kehilangan. Orang yang tidak merasa kehilangan ketika Allah mengambilnya, insya Allah bersabar itu menjadi mudah. Sebab, tadi nyatakan, al-bala'u bin niqam, an-najahu fihi bis-sabri. Ujian dengan kesusahan, musibah, itu hanya dengan kesabaran saja. Itu untuk kita berjaya hanya dengan kesabaran saja. Itu kesan dia. Hadza min fadli rabbi. Jadi yakinkan itu dalam diri kita. Baik, itu poin dia. Karena itu ujian. Hanya saja, Mas sekalian, begini penjelasannya. Walamma dzakara al-fadla idhafah ila Allah bi'unwani kaunihi rabbah li'idhari anna fadlu alaihi azim id huwa abdu rabbih. Tatkala seseorang itu mengembalikan segala kurnia itu kepada Allah sebagai pemberinya, karena dia adalah hamba dan Allah adalah Tuhannya, falaisa ihsanullah ilahi illa fadlan mahdha. Maka tiadalah kebaikan Allah kepadanya memberikan apa yang dia miliki kepada kita untuk kita nikmati, melainkan itu adalah satu kurnia yang sangat besar. Kurnia sangat besar karena Allah memberikan apa yang ia miliki kepada kita untuk kita manfaatkan. Dan jika kita manfaatkan sesuai dengan kehendaknya, kita pula diberi upah lagi itu. Upah di dunia akan diganda-gandakan, ditambahkan nikmat itu. La in syakartum la azidanakum. Ditambah-tambah di dunia. Di akhirat ada lagi balasannya. Bukankah itu kurnia yang sangat besar? Kita tidak punya apa-apa. Semuanya milik Allah. Kemudian Allah dengan ihsannya memberikannya pada kita. Tapi pemiliknya tetap Allah. Dan kita diizin untuk memanfaatkannya. Bila kita memanfaatkannya sesuai dengan kehendaknya, bukan untuk melawannya, Allah akan tambahkan lagi ihsannya pada kita di dunia. La in syakartum la azidannakum. Itu terus tuh. Jamaah pernah dengar ada orang dermawan jatuh miskin? Tidak ada. Ada orang, kita pernah dengar orang yang dermawan suka tolong orang kemudian jadi susah hidupnya? Tidak ada. Pernah kita dengar orang yang banyak berkorban di jalan Allah menderita sepanjang hayatnya? Yang selalu kita dengar, ya ini orang kesusahan itu orang yang loge. Orang yang tidak bersyukur. Tengok, di dunia dah ditambah-tambah. Sebelum pun kita meminta. Di akhirat jelaslah balasannya. Bukankah itu anugerah yang sangat besar? Walam yastaghi Sulaiman hina ahdara lahul arash bi an yabtaja bi sultanihi wala bi miqdari jalihi walakinnahu sarafa ila sukrillahi ta'ala ala ma manahahu min fadlihi min fadli wa ita'ihi min juni musaqni bil ilmi wal quwwah. Nabi Sulaiman AS ketika melihat, tatkala melihat singgasana Bilqis sudah ada di hadapannya, Sulaiman tidak sibuk, tidak menyibukkan diri untuk apa ya? Melihat kepada, oh rupanya aku nih hebat. Oh rupanya orang ini hebat.
Aku rupanya punya pegawai, aku punya rakyat yang mampu melakukan kerja yang luar biasa untuk aku. Kalau begitu aku ini orang hebat. Sulaiman tidak nampak itu. Sebaliknya Nabi Sulaiman nampak, ini kurnia Allah. Atau kalau dalam saya kata dalam surah Al-Kahfi, Masya Allah, semua ini kehendak Allah, la quwata illa billah. Tiada kekuatan sedikit pun dalam diri ini. Tiada kekuatan sedikit pun. Yang dilihat, ya ini kurnia Allah. Bukan kepada kehebatan dirinya. Pada kehebatan dirinya. Wa'iyadzubillah, tumadzubillah. Ini. Innal ibtila bisara wa nima asyadu wa ta'am. Jemaah sekalian, sesungguhnya ujian dengan kesenangan, contoh Nabi Sulaiman kan diuji dengan kesenangan nih. Itu lebih dahsyat, jemaah sekalian. Lebih dahsyat, lebih berat. Lebih dahsyat, lebih berat. Bahaya yang akan ditimbulkan. Minal ibtila'i bidra'i wasyidah. Berbanding ujian dengan kesusahan. Ujian dengan kesenangan itu sebenarnya lebih berat akibatnya bila kita gagal menghadapinya daripada ujian dengan kesusahan. Daripada ujian dengan kesusahan. Apa sebab? Dzalika li annal ibtila'an ni'ma khafi. La yantabihu lahu ila man wafaqahu Allah Ta'ala. Ini karena ujian dengan kesenangan, ujian kesenangan itu, ya ujian yang khafi, tersembunyi. Yang tidak ada orang yang menyadarinya bahwa ia sedang diuji, kecuali orang yang dapat taufik daripada Allah. Berbeza dengan ujian kesusahan. Jika kesusahan yang menimpa kita, mudah kita menyadarikan diri kita. Oh, saya sedang diuji. Tanpa diingatkan orang, kita sudah tahu yang kita sedang diuji. Maklum yang menimpa kita kesusahan. Kita rugi dalam berniaga, kita hilang barang, kecurian barang, kematian, hilang harta benda, gagal dalam usaha, rugi dalam perniagaan. Tanpa orang mengingatkan kita yang kita sedang diuji, kita dah, ayam yang saya sedang uji. Saya mengaku. Tapi bila kesenangan, susah kita nak menyadarkan diri. Sebab ini ujian khafiyun. Tersembunyi. Fala fanimatu risul ghaflah. Sebab itu ramai orang yang diuji dengan kesenangan, akhirnya lalai dan lupa. Leka. Karena tidak sedar yang dia sedang diuji. Fayansa syukraha. Akhirnya dia lupa mensyukurinya. Fawayatni ala hini ghaflah min al-abdi annahu fil ibtila. Bila orang lupa yang dia sedang diuji, apa yang berlaku? Kegagalan. Kegagalan. Hadza bi khilafil ibtila bisyiddah. Ini berbeza dengan ujian kesusahan. Jika yang menimpa kita ini syiddah, kesusahan, fawa mukizun lil abdi. Ujian dengan kesusahan itu akan mudah membangkitkan, menyebabkan orang itu terjaga dari lena. Oh, Masya Allah, ya rupa-rupanya. Allah menghendaki lain. Aku ditegur oleh Allah. Dia ingat itu. Allah SWT berfirman, "Falaula idja'um ba'suna tadarra'u." Napalah mereka ini tidak tadarru' ketika datang ujian daripada kami. Daripada kami. Sebab ujian tadi, ya, tujuannya bukan ujian itu semata-mata, bukan. Tujuannya bukan nikmat yang diberikan. Pemberian nikmat itu bukan tujuan. Menimpakan musibah, Allah memberikan musibah, itu bukan tujuan. Tujuannya itu tadi. Supaya nyata di hadapan Allah,
Supaya nyata di hadapan kita sendiri, kita ini jenis orang yang bersyukur atau bukan. Atau kufur. Kita ini jenis orang yang sabar atau sebaliknya. Biar kita sendiri menjadi bukti, menjadi saksi bagi kita. Iman kita ini jujur atau tidak, iman kita ini ikhlas atau tidak, perlu bukti. Dan bukti itu yakni akan dapat kita lihat, nampak ketika diuji. Ima ujian senang, wa ima ujian yang susah. Jadi nanti kita akan menjadi saksi bagi diri kita sendiri. Tidak perlu cari saksi lain karena kita sendiri akan menjadi saksinya. Begitu maksudnya. Jadi, saya ulangi, ini poin yang penting ini, yang pertama ini, penting bagi kita, yang mustahak bagi kita, jangan terlalu risau tentang nanti apa ya yang Allah nak bagi. Bila aku usaha nanti gagal atau berjaya, untung atau rugi. Agak-agak nanti masa depan saya ini macam mana soalnya, masih sehat atau sakit, hilang barang atau dapat barang. Bertambah ahli keluarga ataupun kematian paman. Itu benda yang pasti dah tertulis dah di Lauh Mahfuz. Dalam ayat sebenarnya telah kita pelajari, semua yang akan menimpa kita sudah tertulis di Lauh Mahfuz. Sehingga kita tidak boleh mengelak. Apa yang akan berlaku mulai hari ini hingga masa hadapan, sudah esok akan gini. Ima yang menyenangkan, wa ima yang menyedihkan. Itu sudah pasti. Kita tidak boleh mengelak daripada apa yang Allah telah tulis, Allah tetapkan bagi kita. Itu bukan pilihan kita. Ya Allah, hamba-Mu ni memilih, ya Allah, kalau kau nak uji yang senang saja, ya Allah. Macam mana? Bukan. Itu pilihan Allah. Yang Allah bagi kita pilihan, yakni sikap kita nanti. Nak bersyukur ke atau nak kufur bila diberi kesenangan, nak sabarkah atau nak mengeluh tak sabar. Jika ditimpa kesusahan, itu pilihan kita. Allah bagi pilihan. Dan atas dasar pilihan kita itulah nanti kita dihisab. Kita dapat balasan. Hisab daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini penting sekali ini. Ujian kesenangan rupanya lebih susah karena ujian kesenangan itu khafiyun, tersembunyi. Dan boleh jadi ia menyebabkan orang lalai malah. Leka yang dia sedang diuji. Berbeza dengan kesusahan, dia tahu diuji. Jadi keinginan untuk mendekatkan diri kepada Allah itu sangat kuat. Sangat kuat. Jadi hakikatnya, jamaah sekalian, ya, ujian senang atau susah itu kalau boleh saya gunakan ya istilahnya, ya semacam kendaraan lah. Allah mahu hambanya ini semuanya nanti masuk surga. Itu yang Allah mahukan. Dan Allah tak naklah hambanya ini masuk neraka. Dan Allah ingatkan, takutlah kamu neraka, jagalah diri kamu daripada neraka. Kita pun disuruh oleh Allah memohon agar Allah pelihara kita di neraka. Sebenarnya Allah, masuklah surga, taatlah kamu masuk. Itulah. Nah, untuk membolehkan kita masuk surga ini, yakni dengan amal. Dan kita baru boleh beramal, sama ada syukur atau tidak, sama ada sabar atau tidak, dengan ujian. Jadi ujian itu ibaratnya kendaraan. Kesenangan itu kendaraan, kesusahan itu pun kendaraan. Dengan kesenangan orang, dan kendaraan berupa kesenangan, orang boleh masuk surga. Ya. Jika ia mensyukurinya. Tapi dengan kendaraan kesenangan semasa hidup di dunia, ia boleh menghantarkannya ke neraka.
jika ia kufur. Demikian juga kesusahan, musibah. Ramai nanti di akhirat jemaah sekalian, di surga nanti. Ramai orang yang menjadi ahli surga di akhirat nanti, yang dahulu Allah berikan kendaraannya untuk ke surga, itu kesusahan hidup. Musibah yang bertubi-tubi. Itu kendaraannya. Karena semasa diuji dengan musibah, ia bersabar. Masuk surga lah. Tapi dengan musibah, dengan kendaraan kesusahan, orang juga boleh masuk neraka jika ia gagal. Tengok. Kalau itu janganlah kita menyalahkan kendaraan tersebut. Kita jangan menyalahkan kendaraannya. Atau kita jangan terlalu memikirkan yang penting kendaraannya. Bukan. Yang penting kendaraan ini kita arahkan kemana. Apalah artinya hidup yang Allah beri macam-macam kesenangan tapi akhirnya di neraka karena gagal diuji dengan kesenangan. Dan apa ruginya masa hidup Allah uji dengan kesusahan tetapi akhirnya masuk surga karena dengan kesusahan ia bersabar pada atas ujian tersebut. Nah, ini saya sedikit menggunakan bahasa yang ya agak tasawuf sedikit lah. Jadi kaitannya memang dengan ujian hidup, jadi saya lebih menggunakan diksi-diksi yang agak sedikit tasawuf. Agak sedikit tasawuf. Bukan di sini, ya, tapi lebih kepada kita rasakan. Sengaja saya ini, sebab ayatnya berkaitan dengan ayat yang seperti itu. Jadi saya ulangi, kesenangan atau kesusahan itu hakikatnya adalah kendaraan. Ya, adalah kendaraan. Jadi jika kendaraan itu dapat menghantar kita pada destinasi terakhir, itu bukan pasal kendaraannya, tapi pasal yang mengendarainya. Pasal kita yang menumpang, yang lain nak diarahkan kemana. Itu saya kata tadi. Ada nanti di akhirat, masa di surga, ramai orang masuk ke di akhirat karena di dunia Allah uji dengan kesenangan. Ada juga yang masuk surga karena dia Allah uji dengan kesusahan. Demikian juga neraka. Di neraka pun ramai orang. Kenapa boleh masuk neraka? Ya, sebab dahulu Allah uji dengan kesenangan dan dia gagal. Kenapa ya neraka? Ya, karena dahulu Allah uji dengan kesusahan dan dia gagal. Jadi bukan kesalahan, kesilapannya letaknya bukan pada ujiannya, tapi pada diri orang tersebut. Suatu Nabi Sulaiman memberikan contoh yang sangat luar biasa dalam ayat ini. Dan Allah akui. Ketika mendapatkan tambahan nikmat, dia mengucapkan kalimat pendek tapi maknanya sangat mendalam sekali. Hadza min fadli Rabbi. Atau hadza rahmatun min Rabbi. Atau Masya Allah, la quwata illa billah. Ini saya ulang-ulang. Biasakan itu, tanamkan itu. Sehingga hidup menjadi tenang setenang-tenangnya. Jemaah sekalian, kan tak lama lagi kita akan menjalani ibadah kurban. Sebenarnya hari raya kurban. Apa yang diucapkan oleh Nabi? Coba. Apa yang dikatakan yang dilakukan oleh Nabi semasa Nabi menyembelih binatang kurbannya? Setiap tahun Nabi yakni membeli kibas 2 ekor untuk disembelih jadi kurban. Yang kalau dalam ibadah kurban kan yang paling afdal ya, ini susunannya ya. Semua ini semuanya sah, tapi kalau kira yang paling afdal kurban itu yakni seekor unta untuk seorang. Itu yang afdal lah tuh. Seekor unta untuk seorang, itu yang afdal. Nomor 2, bawahnya sedikit, yang afdal, seekor lembu untuk seorang. Itu yang afdal. Nomor 3, afdal, yakni seekor kambing untuk seorang.
Dan afdal yang paling bawah, yang utamanya tapi peringkat 4 lah paling bawah. Seekor lembu atau unta untuk 7 orang. Yang saya itu sebenarnya yang afdaliyahnya paling bawah, tapi yang paling banyak orang minat. Yang ramai orang minat ya ni yang seekor lembu saya untuk 7 orang. Ini bukan cerita sah tak sah, semuanya sah insya-Allah, tapi saya cerita yang afdal. Jadi kalau yang paling dapat keutamaan seekor unta untuk seorang. Nomor 2 afdal seekor lembu untuk seorang. Nomor 3 afdal seekor kambing untuk seorang. Dan yang keempat afdal paling bawah seekor lembu atau unta kongsi 7 orang. Dan maksud seorang itu sebenarnya cukuplah kalau satu keluarga katakanlah ya. Ya, asal satu keluarga semua itu korban seekor lembu ke seekor unta atau seekor kambing cukup itu untuk semua ahli keluarganya. Ahli keluarganya semua dah cover, dah dapat pahala sama. Walaupun hanya seekor kambing dalam satu rumah. Walaupun dalam rumah tangga itu mungkin adalah berapa 10 orang, 50 orang yang masih di bawah jagaannya. Baik, itu cerita ini. Itu cerita lainnya. Saya tanya kata apa yang dibaca oleh Nabi, ketika Nabi menyembelih binatang kurbannya. Apa yang dibaca oleh Nabi? Nabi baca yakni hadza Allahumma hadza laka wa hadza minka wa hadza ilaika. Taqabbal min Muhammadin wa alihi. Bismillahi Allahu Akbar. Apa Nabi kata? Ya Allah, nih. Kibas yang aku nak sembelih ini ya Allah. Laka, ini milikmu ya Allah. Wah, Nabi itu yang membelinya, Nabi yang menggunakan wangnya untuk membelinya. Tapi Nabi kata, ya Allah, ini adalah milikmu. Bukan milikku. Wahada minka. Kambing ini ya Allah datang daripada pemberianmu. Masya Allah. Ini milikmu dan ini ada daripadamu. Sekarang ya Allah, kambing kibas ini karena ia milikmu dan daripada kamu, ilaika, aku nak serahkan balik kepadamu. Coba. Apa jalan yang Nabi ajar pada kita dalam ucapan ini? Ya, ini Nabi mengajarkan inilah makna ayat inilah. Ya, ini kita mengosongkan diri kita, jangan punya perasaan, jangan punya apalagi keyakinan lagi tak boleh. Bahwa kita ini mempunyai segala-galanya, tidak. Hadza min fadli rabbi. Itu ketika kita menyembelih binatang kurban, kemudian kita serahkan, Masya Allah kita tidak kehilangan apa-apa. Kita serahkan balik apa yang jadi milik Allah, yang datang kepada Allah, kemudian kita serahkan balik. Dan bila kita menyerahkan balik pemberian Allah, yang hanya milik Allah, kita dapat pahala. Taqabbal, ya Allah terimalah ketaatan hambamu ini. Bismillahirrahmanirrahim, lalu disembelih. Itu sebetulnya. Tengok, Nabi pun kan begitu. Jadi, Nabi nak kosa, jangan sampai terlintah. Ya Allah, ini kurban aku tu, ini besar tu. Mahal aku beli tu. Orang lain kecil je. Tengok, ya Allah, orang lain berkongsi, saya kau lembu 7 orang. Itu pun kecil lembunya. Ni aku seorang besar ni Allah. Orang tahu siapa. Masya Allah. Mana akan diterima berkorban seperti itu? Awal-awal hatinya sudah tidak betul. Ingat, Allah hanya menerima amal itu minal muttaqin. Daripada orang bertakwa. Dan takwa itu letaknya dalam hati. Jadi kurban itu macam tu. Boleh kaitkan kurban lah. Ibadah kurban bukan untuk menunjukkan status sosial seseorang. Wah, kalau dia beli perkorban besar, mana dia orang yang reward. Kalau kecil, bukan, sama sekali tak ada kena. Takwa. Yakinkan diri kita, ya Allah, ini milikmu.
Dan ini datang daripadamu. Sekarang hambamu nak serahkan balik kepadamu, ya Allah, terimalah amal hambamu. Jika selama ini hambamu menyalahgunakan apa yang jadi milikmu, yang kau berikan kepada diri ini, jika menyalahgunakan, ampunkanlah ya Allah. Tapi jika hambamu selama memegang, menjaga apa yang jadi milikmu, sesuai dengan kehendakmu, terimalah. Hebat tak hebat? Falsafah seperti itu. Pemahaman itu luar biasa ya mas sekalian. Tapi letaknya dalam hati itu ya. Dalam hati. Dalam hati. Inilah. Sebab itu ujian. Dan Nabi beri contoh berjaya. Pertama, semasa diberikan, Nabi tidak mendapatkan, semasa mendapatkan nikmat, Nabi ibaratnya berkata, hadza min fadlillah bi. Ini adalah kurnia daripada Tuhanku. Ya, Nabi berjaya. Kemudian Nabi tidak menyalahgunakan apa yang menjadi milik Allah semasa di tangan Nabi. Nabi berjaya lagi. Sekarang Nabi serahkan balik pada Allah. Masya Allah. Itulah ujian hidup dengan kesenangan. Lebih susah daripada diuji dengan kesusahan. Baik, sana berikan satu contoh. Bagaimana peringatan Nabi kepada umatnya. Ketika seorang itu diuji dengan kesenangan ini. Hadis sahih riwayat Imam Bukhari. An Amr bin Auf al-Ansari, daripada Amr bin Auf al-Ansari. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ba'atha Aba Ubaidah bin Al-Jarrah ila Bahrain. Bahwasanya Rasul sallallahu alaihi wasallam mengutus sahabat Abu Ubaidah bin Al-Jarrah ke negeri Bahrain. Ya'ti bisyatiha, untuk memungut jizyah, cukai. Nabi mengutus Abu Ubaidah Al-Jarrah ke negeri Bahrain bagi memungut jizyah. Cukai, karena di sana ada non-muslim ahli kitab yang patuh di bawah kerajaan Islam, tidak diganggu, bahkan dijamin dilindungi keselamatannya, tapi tiap tahunnya mesti membayar jizyah. Ya, yang diutus oleh Nabi untuk memungutnya ini, mengambil jizyah ini, Abu Ubaidah bin Al-Jarrah. Faqadima bimalin minal Bahrain. Ya, selepas usai melaksanakan tugas ini, Abu Ubaidah Al-Jarrah pun baliklah ke Madinah. Dengan membawa kutipan cukai, kutipan jizyah yang sangat banyak. Banyak sungguh. Fasami'atil ansar biqudumi Abi Ubaidah. Sahabat-sahabat Ansar di Madinah mendengar kepulangan Abu Ubaidah Al-Jarrah daripada Bahrain membawa cukai jizyah yang tidak sedikit. Banyak. Orang-orang Madinah menunggu, dengar berita ini. Apalagi fawafau salatal fajri ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Mereka pun akhirnya segera memenuhi masjid untuk melaksanakan solat subuh bersama Nabi SAW. Tak macam mana lah. Ya mungkin sebelumnya ada yang tak pergi masjid. Tapi setelah mendengar berita rombongan membawa harta yang banyak sebagai harta jizyah, sahabat semuanya berbondong-bondong pagi itu pergi masjid sembahyang subuh bersama Nabi SAW. Penuh Masjid Nabawi. Falamma shalla Rasulullah sallallahu alaihi wasallam insarafa. Ketika Rasulullah SAW telah selesai salat subuh, baginda pun berpaling. Paling, yakni hadaplah. Fata'aradu lahu, lalu Nabi pun berpaling pada sahabat, dan sahabat pun nampak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fatabassama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hina ra'ahum. Nabi pun seronok, Nabi tersenyum melihat sahabat. Ketika Nabi lihat sahabat,
berbondong-bondong, berduyun-duyun. Dan dia tahu kenapa pagi hari itu begitu ramai orang pergi masjid. Nabi sudah tahu puncanya. Jadi karena itu tadilah sahabat mendengar Abu Ubaidah bin Jarrah dah balik pada Bahrain membawa harta yang sangat banyak. Tsumma qala. Nabi pun berdiri dan bersabda di hadapan sahabatnya yang semua keriangan itu. Semua keriangan. Yalah, sebab ini harta negara. Jadi harta negara nanti akan memberi manfaat kepada rakyatnya. Jadi mungkinlah rakyat Madinah, hasil orang Ansar yang susah, akan dapat pertolongan. Karena negara sudah dapat lagi tambahan harta. Jizyah tidak sikit. Itu bukan untuk disimpan, itu nanti diagihan pada yang berhak. Ya, dapat bantuan lah. Sebab itu orang Ansar semua seronok pagi itu. Nabi pun berdiri dan bersabda. Adunnukum sami'tum anna Aba Ubaidah qadima bi syai'in minal Bahrain. Nabi bersabda, aku mengira, aku menduga, bahkan aku yakin kamu telah mendengar bahwa Abu Ubaidah bin Al-Jarrah telah balik dari negeri Bahrain dengan membawa harta yang sangat banyak. Aku tahu itu. Aku tahu kamu sudah tahu. Faqalu, lalu mereka sahabat Ansar menjawab, ajal ya Rasulullah. Ya benar ya Rasulullah. Benar. Benar ya Rasulullah, memang kami tahu dah. Sebab itu pagi ini kami berkumpul ramai-ramai. Faqala, lalu Nabi bersabda, abshiru wa ammilu ma yasurrukum. Lalu Nabi bersabda, bergembiralah kamu, berharaplah kamu kepada apa yang akan menyenangkan kamu. Artinya Nabi tidak marah. Nabi membenarkan mereka bergembira, karena tentulah akan mendapatkan bantuan lebih daripada negara, oleh kerana negara telah mendapatkan tambahan khazanah. Jadi mereka bergembira, Nabi malah, ya Nabi izinkan. Abshiru, bergembiralah kamu. Wa amilu, dan berharaplah kamu. Ya, berharap kamu boleh. Ma yassarakumullah, apa yang telah menggembirakan kamu. Tapi, ada tapinya pula. Walaupun Nabi benarkan mereka bergembira, Nabi bagi ingatan. Mal faqru akhsa alaikum walakinni akhsa antub satad dunya alaikum kama busitat ala man kana qablakum. Nah, ini yang menggerunkan hati sahabat. Di tengah-tengah mereka sedang gembira begitu akan mendapatkan bantuan lebih, tiba-tiba Nabi pula mengingatkan mereka. Fa wallahi, Nabi bersumpah demi Allah. Mal faqra akhsa alaikum. Demi Allah, kata Nabi, bukanlah aku mengkhawatirkan kefakiran atas kamu. Maknanya bukanlah kemiskinan atau kefakiran yang aku khawatirkan atas kamu. Artinya, aku sebenarnya tidak perlu khawatir jika kamu ini miskin. Allahu Akbar. Macam mana ya? Nabi bukan maknanya, ini bukan bermakna Nabi berdoa supaya rakyat miskin. Tak. Kalaulah dibandingkan, kalau dibuat bandingan, Allah bagi kamu kesenangan melimpah-limpah, atau Allah kamu uji dengan kemiskinan, Nabi sebenarnya lebih khawatir umatnya diuji dengan kesenangan. Itulah maksudnya. Kalau Allah ujikan kamu kefakiran, sebenarnya aku tidak perlu khawatir. Tak terlalu khawatir. Bukan aku mengharapkan kamu susah. Bukan begitu maksudnya. Maksudnya jadi, jika sekiranya Allah timpakan ujian kepada sahabat Nabi itu dengan kesenangan dan kesusahan, Nabi lebih takut, lebih khawatir akan keselamatan iman umatnya bila diuji dengan
kesenangan. Itu maksudnya. Jangan salah paham. Ya. Mal faqru aksa alaikum walakinni aksa. Tapi yang aku lebih takutkan, yakni antum satu dunia alaikum. Yakni dibentangkan dunia, diluaskan dunia atas kamu sekalian, sebagaimana ia dilapangkan, diluaskan kepada orang-orang sebelum kamu. Ini yang lebih aku khawatirkan. Aku lebih takut jika dunia dan isinya ini, kemewahan dunia dilimpahkan kepada kamu, melimpah-limpah, sehingga semua kamu senang lenang, sebagaimana dunia telah dilimpahkan kepada umat-umat sebelum kamu. Karena apa? Yang akan berlaku jika dilimpahkan kesenangan, diuji dengan kesenangan. Fatana fasuha kama tanafasuha. Lalu kamu akan berlomba-lomba, berebutkan akan dunia itu sebagaimana orang-orang sebelum kamu berebut. Ini yang aku takut. Akhirnya kamu berlomba-lomba berebutkannya. Taulah jamaah sekalian, bila sudah saling berebut, apa yang berlaku? Ya, tak kenal kawan, tak kenal lawan, tak kenal saudara, tak kenal ini. Pergaduhan pasti, kedengkian, bahkan hingga peringkat pembunuhan, perpecahan. Bila sudah manusia dijangkiti penyakit tamak, haluba, karena berebut kekayaan, berebut pengaruh, berebut, Anda boleh bayangkan. Iman sudah satu, sikit-sikit akan hilang. Itu yang Nabi takutkan. Sehingga fatuh likahum kama ahlakathum. Akhirnya dunia dan isinya yang harta benda kemewahan itu akan membinasakan kamu. Sebagaimana ianya telah membinasakan orang-orang sebelum kamu. Tengok ingatan Rasulullah SAW. Sama dengan apa yang saya sampaikan di depan tadi. Orang yang diuji dengan kesenangan. Itu ujian khafi. Ujian yang tersembunyi. Karena ujian khafi tidak ramai orang yang sedar, kecuali orang yang dapat taufik daripada Allah. Karena ia tidak menjadi sedang diuji, Masya Allah, ramai yang gagal. Dan Nabi telah membayangkan, jikalah dilimpahkan dunia dan isinya pada kemewahan maksudnya, mewah belaka, semua kekuasaan sini. Aku takut nanti kamu akan berebut, memperperukannya, berlawan, bergaduh, bermusuh, dengki-mendengki, dan bahkan hingga berperang dan berbunuh. Berebut kekayaan, berebut pengaruh. Jangankan hanya kawan, adik-beradik pun mungkin boleh putus hubungannya. Boleh putus silaturahim adik-beradik pun. Itu yang aku takut. Akhirnya, harta benda kemewahan yang Allah berikan pada kamu akan membinasakan kamu sebagaimana ia telah membinasakan umat sebelum kamu. Tengok. Rasulullah SAW dalam hadis ini rupanya lebih takut, mengkhawatirkan kita mimma nuhibbu min taudilima, terhadap apa yang kita sukai. Semua kita yakni menyukai kemewahan dunia. Semua kita. Ada mesti suka. Jarang yang tidak suka. Banyaknya harta, kuatnya pengaruh, jawatan yang tinggi, kemenangan, kejayaan, kursi yang empuk, istilahnya kan berebut. Semua orang suka. Tapi itu yang Nabi khawatirkan. Sebab nanti kamu berebut. Apatah lagi jika sesuatu yang diperebutkan, kesenangan dunia yang diberikan itu hanya satu. Sementara yang memperebutkannya banyak. Oh, itu lagi bahaya. Lagi bahaya. Kesenangan dunia yang Allah jadikan ujian ini hanya satu, tapi yang memperebutkannya ramai. Ya, macam jawatan-jawatan penting kan, semakin tinggi jawatan kan sebenarnya makin kurang. Kalau jawatan tidak sebesar mana, banyak, jumlahnya banyak. Kalau makin tinggi, makin kurang. Makin yang paling atas mesti satu saja. Ya, macam perdana menteri kan hanya satu.
Tapi yang nak kan banyak. Menteri banyak, itu yang relatif banyak lah. Itu yang Nabi khawatir, nanti kamu akan merebutkannya. Bila berebut, kamu akan gaduh. Kamu sudah tidak kisah lagi agama kamu, bahwa itu saudara kamu semua Muslim, sudah tidak menjadi perhitungan dalam kepala kamu. Jangankan menzalimi, jangankan menganiaya, memperli seorang saudara Muslim hanya menginyitkan mata karena ada tujuan menghina, itu pun dosa besar. Bayangkan. Jangankan hingga memutuskan silaturahmi sesama Muslim karena berebut kesenangan dunia. Sedangkan kita katalah menginyitkan mata, begitu gede kata, yang tujuannya menghina, itu pun sudah dosa besar. Itu yang Nabi khawatirkan. Dan nampaknya apa yang Nabi khawatirkan itu berlaku pada zaman kita. Sudah lama berlaku. Nasib baik pada sahabat ini, nasibnya baik. Mereka hidup pada zaman Nabi, Nabi sentiasa masih. Walaupun aku suka, karena tengok kamu suka, mendengar kabar bahwa kita akan mendapatkan simpanan khazanah negara yang bertambah. Yakni berkat kutipan jizyah yang banyak. Kita kutip dari Bahrain. Nabi seronok, Nabi gembira tengok sahabatnya gembira. Bergembira, Nabi. Tapi Nabi ingatkan, sebetulnya begini sahabatku. Aku sebenarnya lebih khawatir jika keadaan kamu mewah seperti ini dan berebut. Aku sebenarnya kurang khawatir jika kamu diuji dengan kesusahan. Sebab relatif mudah untuk menghadapinya. Ingat ya, saya ulangi, bukan kesenangan dan kesusahan itu yang perlu kita rasakan. Tapi sikap kita. Nabi sebenarnya lebih mengkhawatirkan jangan-jangan sahabatnya nanti gagal. Gagal. Mengambil sikap, menentukan sikap ketika berhadapan dengan ujian kesenangan. Itu yang Nabi khawatirkan. Hakikatnya, bukan kesenangannya ya. Mafhumnya, Nabi kenal sangatlah sahabatnya. Sahabatku ini sudah lama menderita, apalagi muhajirin. Di Makkah 13 tahun sudah menderita. Mereka boleh bersabar. Tinggalkan Makkah, tanah air tumpah darah, pergi Madinah, tidak membawa harta kekayaan walaupun ramai dari mereka yang kaya raya, dikorbankan, mereka sanggup. Di Madinah tidak punya tempat tinggal, tidak punya saudara. Ya, istilahnya menumpang. Susah payah. Baru nak senang sedikit berlaku peperangan, silih berganti. Mereka tabah. Jadi kalau sahabat-sahabat ini diuji dengan kesusahan, Nabi sebenarnya tidak terlalu khawatir. Pasti mereka berjaya. Karena mereka dah biasa susah. Yang Nabi dikhawatirkan, nih. Jangan-jangan mereka nanti silap. Sikapnya silap ketika diuji dengan kesenangan. Mereka boleh masuk surga dengan senang, dengan kendaraan ujian kesusahan. Apa akan terjadi jika mereka malah gagal masuk surga? Karena Allah beri kendaraan berupa kesenangan. Ini yang Nabi khawatirkan. Sebab itulah ayat ini memberikan panduan pada kita supaya kita tidak gagal awal-awal lagi. Bila kita mendapatkan sesuatu nikmat daripada Allah Subhanahu wa taala, yakinkan diri kita bahwa itu adalah dari Allah, milik Allah, daripada Allah dan akan kembali kepadanya. Itu syukur bil qalbi. Kerja kita mensyukurinya. Dalam ayat tadi nyatakan man syakara karena Tuhanku tidak menguji aku sama ada aku syukur atau kufur. Wa man syakara fa inma yashkur li nafsi. Jika ia bersyukur, yakni manfaat syukur itu bagi dirinya. Jika ia kufur, Allah Subhanahu wa taala Maha Kaya.
dan Maha Dermawan. Artinya kesyukuran hamba, kekufuran hamba terhadap nikmat Allah atau terhadap ujian Allah tidak sedikit pun memberi kesan bagi kemuliaan Allah. Allah tetap mulia, sungguh pun nikmat yang ia anugerahkan dikufuri oleh hambanya. Allah tetap terpuji, sungguh pun ujian, kesusahan yang Allah timpakan pada hambanya tidak diterimanya dengan sabar. Bahkan dituduhnya macam-macam. Jika hamba menuduh Allah macam-macam sekalipun, karena Allah menimpakan kesusahan kepadanya, kemuliaan Allah tidak terjejas sama sekali. Sebenarnya jika seluruh hamba memuji Allah, taat pada Allah, sujud pada Allah, mensyukuri nikmat Allah sekecil apapun, kekuasaan Allah pun tidak bertambah. Karena Allah ghaniyun. Ini sesuai yang masih dengan sabda Nabi SAW. Nabi pernah jelaskan dalam hadis Muslim. Hadis riwayat Muslim, hadis Qudsi. Lebih tepatnya hadis Qudsi, riwayat oleh Muslim. Nabi bersabda, Allah berfirman. Allah berfirman begini. Ya ibadi, lau anna awalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum kanu ala atqa qalbi rajulin minkum ma zada dzalika fi mulki syai'ah. Wahai hamba-hambaku, kata Allah, jikalau sesungguhnya, kalaulah seandainya orang-orang yang generasi awal kamu dan generasi yang kemudian daripada kamu, orang dahulu dan orang sekarang, generasi dahulu dan generasi sekarang, wa insakum wa jinnakum, seluruh bangsa manusia daripada kamu dan seluruh makhluk jin, kanu ala atqa qalbi rajulin minkum, adalah mereka ini berada atau mempunyai hati yang paling takwa. Hati yang paling takwa daripada kamu. Semuanya bertakwa. Bukan takwa, atqa, paling takwa. Tidak ada seorang pun yang menderhakai Allah daripada generasi dahulu, jenis sekarang, bangsa manusia, bangsa jin. Semuanya menjadi orang muttaqin. Apa kata Allah? Ma zada dzalika fi mulki syai'an. Yang sedemikian itu tidak akan menambahkan manfaat sedikit pun bagi kekuasaanku. Masya Allah. Sedikit pun. Kenapa? Karena manfaat ketakwaan, kesukaan itu buat kita. Allah tidak mendapat. Sedikit pun. Lau anna awalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum kanu ala afjar qalbi rajulin minkum ma naqasa dzalika min fulki saya. Sebaliknya, kalaulah generasi yang dahulu dan generasi yang sekarang, umat dahulu dan umat sekarang, golongan semua golongan manusia dan semua golongan jin menderhaka kepada aku, dan tingkat penderhakannya yang paling maksimal. Tingkat penderhakan yang paling maksimal. Ya, katalah Fir'aun belaka lah. Semua manusia daripada dahulu hingga sekarang semuanya macam Fir'aun. Semua jin yang dahulu, yang sekarang dan yang nanti semuanya macam iblis, begitulah bahasa mudahnya. Semuanya macam itu peranginya pada Allah. Apa kata Allah? Ma naqasa dzalika min mulki syai'ah. Sesuai yang sebenarnya itu tidak akan mengurangi kekuasaanku sedikit pun. Sifat terpuji Allah tidak terjejas sedikit pun. Kekuasaan Allah tidak berkurang sedikit pun. Itu tadi dalam ayat kita beli, Allah tuh Ghani itu maksudnya begitu. Habis kekufuran itu kembali pada siapa? Kepada pelakunya.
kepada manusianya, kepada jinnya. Itu ghani namanya. Aku ni ghani, kata Allah. Di mana karimnya? Ayat tadi ditutup dengan Allahu ghaniyul karim. Di mana karimnya? Karim maknanya yang maha dermawan. Bukan maha mulia di situ maksudnya. Maha memberi tanpa mengharapkan balasan. Itu sifat Allah. Bagi aja. Allah memiliki segala-galanya. Allah memiliki segala-galanya. Tetapi Allah tidak memerlukan kepada apa yang dimiliki. Sebaliknya Allah bersedia memberikan apa yang dia miliki kepada hambanya yang maukan, yang memintanya. Itulah karim. Dan bila bagi itu tanpa hisab, tanpa nanti orang ini syukur ke tidak, tidak bagi. Masya Allah. Di mana karimnya? Nabi menjelaskan, ya ibadi, sambungan hadis tadi, wahai hambaku, innama hiya a'malukum uksiha lakum thumma uwaffiyakum iyaha. Wahai hambaku, semua ini adalah amalan kamu. Ini semua amalan kamu yang kamu pilih. Tadi kamu memilih jadi orang bertakwa, itu pilihan kamu. Tadi kamu pilih jadi orang yang paling jahat, itu pun pilihan kamu. Aku mengira. Yang baik aku kira, yang tawi aku kira, dan aku kira ini lakum. Kamu. Thumma waffikum. Iya, kemudian nanti aku akan berikan balasannya yang mencukupi. Yang baik aku akan berikan ganjaran sesuai dengan kebaikan sekecil apapun. Yang tidak baik pun aku akan berikan balasan sesuai. Aku rekod untuk kamu. Aku coba khawatir, aku akan balas. Faman wajada khairan, maka jika seseorang itu mendapati kebaikan pada perbuatannya, dia berjaya buat baik, dia berjaya buat suruhan, dia berjaya meninggalkan tegahan, dia berjaya mensyukuri nikmat, dia berjaya sabar atas musibah. Jadi jika ia berjaya melihat kebaikan dalam amalnya, falyahmadillah. Allah berfirman, kata Nabi, hendaklah ia memuji Allah. Memuji Allah, alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Kenapa mesti puji Allah? Ya, kerana dia mampu berbuat baik itu semata-mata karena fadlullah, pertolongan Allah. Masya Allah, la quwata illa billah. Semua itu adalah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Semua itu kehendak Allah Subhanahu wa taala, bukan kemampuan kita. Pujilah Allah Subhanahu wa taala. Karena melihat pertolongan Allah pada dirinya. Itu. Jadi ujub tidak ada. Ini saya ulang lagi. Ujub akhirnya tidak berlaku lagi. Tidak akan berlaku ujub kerana tadi dia sudah muji Allah. Wa man wajada ghaira dzalik fala yalumanna illa nafsah. Tetapi jika ia mendapati selain itu, dia jumpai amalnya buruk, dia jumpai nikmat yang Allah berikan, rupanya dia belum mensyukurinya. Dia telah menemukan rupanya banyak ujian kesusahan, musibah kesusahan yang dia belum mampu bersabar. Setelah baca-baca ayat Quran, rupanya masih banyak perintah-perintah Allah dalam Quran yang hingga saat ini belum pernah melakukannya walaupun sekali. Setelah mengkaji Al-Quran dan hadis Nabi, dia jumpai rupanya masih ada larangan Quran, larangan hadis Nabi yang hingga saat ini dia belum meninggalkannya. Mana dia nampak amalnya buruk lah. Karena boleh jadi ya mas sekalian, kalau kita baca Al-Quran dengan teliti satu persatu faham artinya, mungkin kita nanti akan menemukan banyak perintah-perintah Allah dalam Al-Quran yang hingga saat ini kita belum melakukan, walaupun sekali. Waliyadzubillah. Jika kita jumpai amal kita seperti itu, apa kata Allah? Fala yalumanna illa nafsah.
Jangan sekali-kali ia mencela kecuali diri sendiri. Mana dia patut cela diri sendiri. Tengok. Bila kita berjaya melakukan kebaikan, pujilah Allah. Bila kita tersilaplah kejahatan, jangan salahkan siapa, tapi salahkan diri sendiri. Tadi Allah kata, bila kamu mensyukuri nikmatku, itu adalah untuk kamu. Aku tidak mendapat apa-apa manfaat apa-apa. Jika kamu nikmatku, kamu tidak sabar dengan ujianku, itu pun kembali pada dirimu. Aku tidak mendapat apa-apa madarat sedikit pun. Inilah paduan Allah SWT dalam ayat ini. Dalam melihat kehidupan. Khasnya menghadapi ujian. Hanya berdasarkan apa yang kita pelajari tadi, hadis Nabi. Sebenarnya ujian kesenangan ini lebih susah. Khaufi, tersembunyi. Dalam bahasa yang mudah, mungkin lebih ramai orang yang gagal diuji dengan kesenangan dibandingkan dengan diuji kesusahan. Sama. Ya, Allah dah beritahu kita seperti itu. Dalam Quran ada ayat berbunyi, wa qalilun min ibadiyasy syakur. Kan telah bagi tahu kita. Di dalam firman-Nya yang sangat mulia, wa qalilun min ibadiyasy syakur. Artinya, dan sedikit sekali daripada hamba-hambaku yang bersyukur. Itu dalam surah Saba ayat 13 itu. Surah Saba ayat yang ke-13, surah 34, di hujung ayat itu Allah bilang, qalil, sikit. Min ibadi, dari hambaku asyakur yang bersyukur. Maknanya kebanyakannya kufur. Atau dengan ayat lain, ramai yang gagal diuji dengan nikmat. Jadi kalau buat perbandingan dengan ayat ini, lebih ramai orang yang berjaya diuji dengan kesusahan daripada yang berjaya diuji dengan kesenangan. Hati-hati. Sebab dari awal-awal biasanya orang dah gagal. Contoh, diberi nikmat, dia mendakwa dia pandai. Itu awal dah gagal dah. Sebab itu Nabi SAW memberikan contoh yang luar biasa. Dapat saja apa kemewahan, kesenangan, katakan, hadza min fadli Rabbi. Ini kurnia daripada Tuhanku. Tuhanku hendak menguji aku sama ada aku kufur, ataupun aku syukur, ataupun aku kufur. Mudah-mudahan diberkati oleh Allah SWT, yang benar daripada Allah jua, yang silap kelemahan diri sendiri. Mudah-mudahan Allah bimbing kita jalan ridhonya, dimudahkan segala urusan kita. Yang penting Allah beri kita kekuatan mensyukuri nikmat jika yang Allah berikan pada kita ujian nikmat. Dan Allah memberikan kita kekuatan bersabar jika Allah timpakan kita ujian kesusahan. Itu yang penting. Mohonlah kepada Allah SWT kekuatan bersyukur dan kekuatan bersabar. Sebab tentang apa yang Allah timpakan pada kita, itu urusan Dia. Itu hak Dia. Begitu. Mudah-mudahan diberkati oleh Allah, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Kita berikan tasbih kifarah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. A'udzu syaitonir rajim. Wal 'ashr innal insana fi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.